Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ba'da. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin berbahagia dan teristimewa yang hadir bersama kami pada hari ini, Wakil Wali Kota. Kenapa saya sampaikan langsung aja Bu, Pak Wakil Wali Kota, itu adalah tanda untuk kepercayaan diri. Kemudian yang istimewa Bapak Muklis Rahman, Wali Kota Preman 2 Prode. Berkat beliaulah kami bisa berdiri di sini. Kalau tidak mungkin kami belum jadi siapa-siapa. Kemudian yang teristimewa lagi kepada Bapak dan Ibu Ketua Partai Pengusung Bu Fitri Nora, Kakak Dambo, kemudian Pak Nasril, Kakak Bojo, kemudian Om Iskandar, Om Ambo, beserta Bu Net dari Bapilu Nasdem, kemudian Adinda Pajok, Adia Abo, kemudian juga teristimewa Pak Idi Sotridi, Kakak Bojo. Berarti memang sesuai dengan moto Kota Preman, Pilkada Bersama. Kita pasangan Yuta Balat Mulyadi inilah dengan semuanya yang hadir ini adalah bersama semua. Jadi pada hari ini kami atas nama calon Yuta Balat Mulyadi mengucapkan alhamdulillah dan terima kasih yang sangat luar biasa, karena memang pemeriksaan KPU pun tercepat Bu ya. Tercepat rasanya. Mudah-mudahan ini merupakan pertanda bagi kami dengan pasangan Yuta Balat Mulyadi bisa lebih cepat untuk membangun Kota Preman. Amin. Tadi kami sampaikan kepada pasangan bahwa Wakil Kota Bu, alhamdulillah Pak Wakil Kota coba. Padahal ambo lah berhenti jadi pegawai. Tapi alhamdulillah insya Allah mudah penyesalan itu tidak untuk diratapi, tapi pemberhentian sebagai PNS untuk menatap masa depannya lebih baik. Amin. Jadi kami ucapkan terima kasih dan kami mohon dukungan dan doa restu kepada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pasangnya Yuta Balat Mulyadi ini bisa diberikan amanah dan amanah nantinya sebagai pemimpin Kota Preman ke depannya. Amin. Mungkin itu dapat kami sampaikan. Terlebih kurang kami mohon maaf. Ada tambahan Pak bahwa kami sudahi berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ya kawan? Iya. Hari terakhir ini bahwa yang sudah ada alasan. Kalau Pak. Berapa hari ini terakhir? Oh, ya. Memang hari terakhir ini kami laksanakan pendaftaran. Tentu kami membuat suatu rencana yang cukup matang. Makanya alhamdulillah walaupun dari terakhir, tapi rasanya persiapan dan penetapan dari KPU, mohon maaf, berkas di KPU itu telah cepat dan tepat. Ya Bun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi kan menguraikan misi dan program-program diantaranya ada agama, budaya, dan negara yang berujung melibatkan kedekatan masyarakat. Ini bisa dimasukkan ke kegiatan-kegiatannya di agama apa itu program siapa budaya. Iya. Jadi seperti kami sampaikan, kenapa kami sebutkan tadi kami bisa berdiri di sini. Karena binaan dari Pak Muklis. Selama ini zaman Pak Muklis Rahman memerintah itu ada makhluk mengaji dan didikan subuh. Nah mungkin kemarin agak terhenti, makanya pada hari ini kami ingin menetapkan atau menerapkan satu keluarga satu hafiz. Nah kenapa kami sampaikan itu yang agama yang hebat? Kenapa? Fondasi bagi kita agama Islam adalah pedomannya Al-Quran. Nah dengan satu keluarga satu hafiz, mudah-mudahan anak-anak kita ke depan itu menjadi hafiz Al-Quran, berpedoman dengan Al-Quran, insya Allah mudah-mudahan bisa untuk menerapkan kehidupan beragama dan bisa berpendidikan yang hebat. Karena kalau fondasi itu tidak kuat, ibarat rumah diguncang gempa, fondasi tidak kuat, rumah bagus, akhirnya mudah roboh. Tetapi kalau fondasinya kuat, dengan pendidikan agama dan Al-Quran satu keluarga hafiz, insya Allah mudah pendidikan yang diterima atau didapatkan di waktu dewasa, itu bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Kenapa? Pintar pun kita, tetapi tidak punya akhlak, itu tidak punya manfaat bagi masyarakat banyak.
Tetapi agama kita kuat, insya Allah mudah akhlak kita bagus, insya Allah mudah kita bisa berbuat bagi orang banyak. Bang sini ya. Kenapa akhirnya Bapak sudah sekali di Ini saya pertanyaan. Ya, yang jelas ketiga pasannya orang lain dan ketiga-tiganya orang baik-baik. Tapi manusia ketiga-tiganya tidak sempurna, karena sebelum Allah. Dan ketiga-tiga pasang ini saya sudah kenal sebenarnya, dan saya sudah paham baik dalam kedinasan maupun keseharian. Saya tahu, makanya saya harus menentukan pilihan. Ya, namun ketiga-tiganya dasar saya ini adalah kata sunnah Nabi, bila memilih pemimpin, kalau lebih dari satu, karena ketiganya baik, pilihlah yang terbaik dari yang lain. Tapi bila ketiga-tiganya Tambah isi-isi katakanlah juga, pilihlah pemimpin yang sedikit kekurangan. Makanya selama ini dari pengamatan saya, baik Pak Dota Barat maupun Mulyadi, saya berpersis mulai dari staf saya, Pak Wali mitra saya di DPRD, terutama penengahnya di pemerintahan, saya sangat paham, dan di masyarakat pun, di keluarganya pun saya melihat kedua-duanya adalah yang jujur pada Islam, jujur dan setia pada keluarga, dan tidak pernah berkhianat kepada keluarganya. Saya punya falsafah, bila seseorang berkhianat ke keluarga, pasti nanti masyarakat akan dikhianati. Keluarga saja dikhianati, apalagi nanti masyarakat. Keluarga tidur semalam dengan dia dikhianati. Maka saya lihat dan belum pernah saya lihat mengkhianati keluarga. Maka pasti nanti masyarakat tidak akan dikhianati. Terima kasih. Terakhir Pak dari saya. Dawa banyak dong, Seril. Pertama dari saya. Oh. Pertama untuk Pak Mulyadi. Tadi disampaikan bahwa pengeluaran Mulyadi ini dari amanah dan dari wakil akan memposisikan dirinya sebagai wakil. Mungkin kami dari media Pak penjelasan maksudnya. Kedua Pak, itu saja mungkin. Awak duit agak disikumpul apa dia, jadi duit bapak itu agak pendek. Jadi yang kami sampaikan adalah sebenarnya di undang-undang tentang pemerintahan itu jelas posisi wakil wali kota itu apa. Nah yang terjadi selama ini kan tak kalah sudah menang, susahnya kan sudah menang Pak. Kalau kalah kan tak ada susah kan. Susahnya tak kalah sudah menang, wakil ini kan rasa-rasa wali kota juga. Alias yang ingin menentukan Kepala ingin menentukan kebijakan-kebijakan yang seharusnya menjadi kebijakan wali kota. Sedangkan di undang-undang jelas bahwasanya wakil wali kota itu membantu wali kota. Membantu itu dalam arti apa? Pertama, mengingatkan kalau kita punya visi-visi, tentu visi-misi ini kita terjemahkan 5 tahun masa kepemimpinan. Ini belum lagi Pak Wali, ini sudah. Ini fungsinya, mengingatkan. Kemudian membackup apa yang kurang dari Pak Wali. Nah, kalau Pak Lari mungkin hampir sama, cuman untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengelola pemerintah. Kalau sedangkan untuk misalnya mewakili pergi pesta, mewakili acara-acara itu seremoni. Tetapi dalam tugas-tugas pemerintahan, bagaimana kita dalam melaksanakan amanah itu memang terstruktur. Ini yang kita rencanakan, ini yang kita buat. Kita ingatkan Pak Wali, kalau udah nggak keluar sendiri, ini Pak Wali, ini yang belum. Seperti itu. Begitu juga kalau kita mengingatkan tersebut, artinya kita posisikan diri kita adalah sebagai pendampingnya wali kota dalam hal konteks menjalankan roda pemerintahan. Tentu ada kenyamanan dalam pemerintahan Pak. Tak ada kubu di dalam pemerintahan. Kalau tidak ada kubu, ASN-nya nyaman. Kalau ASN-nya nyaman Pak, pemerintahan akan berjalan dengan baik. Kalau pemerintahan berjalan dengan baik, masyarakat akan sejahtera. Jadi dia punya satu sirkulasi yang itu yang mestinya dilakukan oleh pemerintah kalau memang ada keinginan mensejahterakan masyarakat. Kekurangan kita punya semuanya Pak. Tetapi di dalam kekurangan itu kita mesti bagi orang konsumen dan setiap nilai lapang mana
Sepanjang kita bisa saling menutup, insya Allah apa yang dimanahkan ini bisa dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, jadi saya Fadli dari Info Preman. Saya ingin menanyakan kepada Bapak, untuk ke depan jika terpilih jadi wali kota Preman dan wakil wali kota Preman, tadi Bapak sudah menjelaskan isinya adat budaya dan olahraga. Nah, pada dasarnya konsep pendidikan itu adalah berkelanjutan. Kita lihat 15 tahun ke belakang, 2 prodi dari Pak Muklis, 1 dari prodi dari Pak Junius, itu mengusung tentang konsep pariwisata. Pariwisata menjadi kristalisasi untuk pengembangan di Kota Preman. Bagaimana pandangan Bapak terhadap konsep pariwisata di Kota Preman? Karena kalau memang diusung tentang konsep pariwisata, yang paling fundamental adalah yang perlu disiapkan oleh Kota Preman adalah RIKDA, rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Bagaimana kemimpinan Bapak ke depan terkait pariwisata di Kota Preman? Yang kedua itu tentang pemuda dan olahraga. Jadi kita ketahui sekarang di OPD itu ada gabungan dinas pendidikan dan pemuda dan olahraga. Bagaimana konsep Bapak yang paling konkret terhadap pengembangan pemuda dan olahraga, menjadikan Kota Preman menjadi kota layak pemuda? Bagaimana itu kedepannya menurut pandangan Bapak wali kota dan wakil kota? Terima kasih. Assalamualaikum. Cicil kelas. Lupa gua. Ya, terima kasih. Ini Pandi ini mau cuci mau warna. Ya, jadi mengenai RIPDA dari Ripada Pandi ya. Rencana Induk Pariwisata Daerah. Jadi pandangan kami terhadap pariwisata memang salah satu visi misi dari mulai Pak Muklis, yaitu menjadikan Kota Preman sebagai kota tujuan wisata. Nah, di sini pandangan selama ini pariwisata itu harus dinikmati wisata yang keluarga. Makanya pada hari ini kami mengambil konsep agama. Kita mendukung dan insya Allah mudah akan mensupport serta mengintervensi kepada pesantren-pesantren yang ada di Kota Preman. Coba kita bayangkan, Pak Muklis punya pesantren, di Pemuladian punya pesantren, ada lebih kurang 20 pesantren yang ada di Kota Preman yang belum tersentuh dan terintervensi oleh pemerintah daerah. Makanya kenapa saya sampaikan, satu keluarga, satu hafiz. Sesuai dengan adat budaya kita, adat bisa syarat pasal kita bulah. Ada yang menurun syarat mendaki. Nah, yang mendaki ini tinggal mendaki terus. Makanya kami mengharapkan seharusnya pesantren-pesantren hebat itu ada di Kota Preman, ada di Kabupaten Preman. Kenapa? Buya-buya kita, ususnya kita berasal dari Preman. Makanya insya Allah mudah kalau Fandi dan teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir pada ini percaya pada kami, insya Allah mudah kami akan intervensi bagaimana supaya pesantren-pesantren ini bisa melahirkan hafiz-hafiz Al-Quran terhebat di Kota Preman. Nah, kenapa kita jadikan pariwisata? Kalau satu pesantren itu muridnya ada 500, ada 10 pesantren, berarti 5.000. Kalau 5.000 yang hadir, nginap di pondok pesantren, setiap minggu orang tuanya akan melihat di Kota Preman. Belanja beliau 2 orang hadir 10.000. Kalau belanja 100.000, itu ada 1 miliar yang hadir setiap minggu. Yang berputar ekonomi masyarakatnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Sebulan 4 miliar. Setahun kita bayangkan ada 50 miliar yang kita kelola kalau seandainya hal ini bisa kita jadikan fondasi yang sangat luar biasa. Nah, tentu ini butuh dukungan dari Bapak dan Ibu warga masyarakat Kota Preman. Kenapa? Seorang pemimpin hebat itu tidak akan bisa disebut hebat kalau masyarakatnya tidak mendukung. Tapi kalau merasa hebat sendiri, masyarakat tidak mendukung, itu mungkin hanya untuk diri sendiri. Firaun juga merasakan dirinya hebat, tetapi masyarakat tidak mendukung, akhirnya ada pemberontakan. Nah, makanya saya sebagai pemimpin, insya Allah mudah sangat meminta dukungan dan doa. Mudah-mudahan kalau ke depan kita masih diberikan amanah, tolong ingatkan, tolong berikan peringatan, dan tolong berikan masukan bagaimana supaya pemerintah Kota Preman ini bisa menjadi Preman hebat. Kemudian mengenai pemuda dan olahraga, mungkin alhamdulillah Pandi salah satu atau satu-satunya calon yang mantan atlet saya. Ya, makanya olahraga ini kami ingatkan di zaman Pak Muklis, insya Allah dana semua sudah dilaksanakan dan kami akan meneruskan apa-apa yang menjadi tempat olahraga bagi anak-anak. Kenapa? Masih banyak kekurangan lapangan olahraga sana persana untuk pemuda kita, termasuk kreativitas. Makanya salah satu GOR ini akan menjadi salah satu visi misi kami, bagaimana GOR ini bisa terwujud sehingga
untuk anak-anak Kota Preman bisa berolahraga dengan baik dan teratur. Mungkin lintasan lari kan kita buat semaksimal mungkin atau sebaik mungkin yang berstandar nasional, lapangan bola, kolam renang, juga tempat latihan fisik lainnya. Serta mungkin tempat kreativitas anak muda, kita jadikan Medan Namba Paneh itu tidak hanya sampai Medan Namba Paneh, tapi juga bisa menjadikan tempat bermain atau berlatih musik. Mungkin dinas pariwisata yang punya organ atau band selama ini, kita jadikan tempat arena bagi pemuda untuk belajar dan melihatkan potensinya, sehingga ada tempat kreativitas atau potensi-potensi pemuda kita bisa berlatih di Kota Pariaman ini. Mungkin itu tadi. Ada tambahan Pak? Ada tambahan? Konteksnya adalah cukup di kamu potensial media. Itu tahu media itu adalah pilar keempat demokrasi. Salah satu tugas fungsinya ada sebagai lembaga kontrol sosial, lembaga kontrol gitu, fungsinya. Nah, nanti kalau kita tahu dan mungkin waktu besok yang sakit kareh pemberitaan itu terhadap pemerintahan itu menjadi keseimbangan sebenarnya. Betul. Menjadi keseimbangan supaya tidak lepas dari koridor apa kepelajaran tidak lepas dari koridor pemerintahan dalam ini. Nah, tapi yang kami KTP akan saya, pasti tidak ada akan saya, kami saya ini. Tapi itu ada media yang kritik, kami kecilkan. Nah itu adalah pengalaman saya pribadi dan beberapa tahunnya. Dan bagaimana sekarang ini pendapat Pak Wadi ketika ada media yang kritik, apakah ini dimusuhikan atau diajak berundingkan gitu. Demikian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ikhlas. Jadi memang wartawan ini adalah sebagai kontrol sosial bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga. Nah, kenapa? Seharusnya sebagai pemimpin kita tidak boleh marah dengan apa yang dilaksanakan atau dibuat beritanya oleh media. Nah, saya selaku sekretaris daerah pun juga merasakan kritikan DPK sendiri, tapi rasanya tidak pernah ada kita bermusuhan. Nah, kenapa? Dengan kritikan tersebut kita bisa akan menjadi orang besar. Tapi tidak jadi kadang-kadang begitu. Ikut dia karena pertanyaan dan tajam bawa luar ya. Nah, jadi kalau mudahan kelas dengan kritikan dari media itu sarana-prasarana untuk memperbaiki atau merubah serta untuk membuat pemerintahan lebih baik. Nah, kenapa? Saya cukup takut kalau dikritik. Cukup takutnya bukan karena takut dikritik, enggak. Makanya kita berhati-hati dalam bertindak. Seperti pada hari ini, Pak Waslu tahun ada dan Pak ya. Sesuai dengan SE Menpan, bahwasanya calon istri calon kepala daerah kalau PNS wajib cuti di luar tanggungan negara. Istri saya sudah mengajukan cuti. Nah, makanya saya takut dikritik. Makanya pada hari ini tolong kontrol kontrol kepada oleh media bagi calon kepala daerah yang belum melaksanakan cuti itu bisa dikontrol kelas. Karena saya sampaikan, karena saya takut, makanya saya suruh istri saya untuk melaksanakan cuti di luar tanggungan negara. Jadi mungkin Bawaslu pun bisa melaksanakan pada hari ini salah satu kontrol sosial yang disampaikan oleh media, karena saya takut saya ajukan cuti biar tidak kena dengan peraturan yang bisa menggagalkan kami dalam pencalonan ini. Jadi kami bangga dan berbahagia walaupun kritikan-kritikan dari kawan-kawan wartawan ini kadang-kadang padiah, ya Mbak, tapi padiahnya adalah untuk membangun, bukan untuk merusak hubungan. Karena kita di Kota Pariaman ini adalah orang bernusana, silaturahmi tidak boleh putus. Makanya kalau silaturahmi tidak putus, ayo Ri, pinjam duit 100 Ri. Masih banyak itu. Saya dari Nita dari Keluar. Ibu bertanya Pak, untuk program kedepannya kan dari Bapak tadi mau melanjutkan pemerintahan yang berkelanjutan. Itu program-program dari pemerintah sebelumnya yang baik bakal lanjutkan dan yang belum ada bakal diisi gitu. Nah, dari Bapak sendiri untuk program-program yang baik itu yang mana yang mau dilanjutkan, lalu untuk yang perlu diperbaiki atau diperlanjutkan ada dan yang perlu diisi itu yang mana. Itu pertanyaan pertama, Pak. Yang kedua, mungkin di sini saya masih belum tahu nih Pak, kemarin katanya masih cuti di luar tanggungan negara. Nah, itu satu saya dan Bapak hari ini itu masih bagaimana Pak? Ya, terima kasih.
Jadi yang pemerintah yang baik itu adalah pemerintah berkejujuran. Contoh, sampai sekarang kita ada namanya BPJS gratis. Itu jangan kita jadi pembodohan. Zaman saya ada BPJS gratis, enggak. Ini zaman Pak Muklis. Namanya Sabido Sadayuang, itu dapat penghargaan dari pemerintahan Indonesia. Nah, buktinya berlanjut, ya kan? Ada namanya wajib belajar 12 tahun. Zaman Pak Muklis juga, buktinya berlanjut. Nah, kenapa saya sampaikan? Jangan terjadi penghilangan konsep pemerintahan yang baik bagi masyarakat dengan tujuan visi misi pribadi kita. Makanya saya sampaikan, pemerintah yang baik itu adalah pemerintah yang berkelanjutan. Nah, sangka saja pun nanti insya Allah kalau seandainya kita terpilih, itu kita lanjutkan. Karena baik. Nah, kalau ada kekurangan, makanya saya sampaikan, makanya saya isi dengan satu keluarga, satu APIS. Kenapa? MTQ selama ini 5 tahun itu belum terlaksana. Nah, dengan ada satu keluarga, satu APIS, itu kita bisa mengasah atau mengadakan lomba bagi anak-anak yang setelah belajar, kita laksanakan lomba hafiz. Kita lakukan didikan subuh, kita galakkan lagi maghrib mengaji. Kenapa? Ini adalah untuk fondasi keagama kita. Kemudian, untuk status PNS kita, alhamdulillah penuh perjuangan. Dari kemarin sebenarnya di PKPU itu hanya cukup melampirkan surat pengunduran diri, tapi KPU menyatakan harus surat proses. Alhamdulillah kami proses, walaupun ketua sering kami ganggu, sering kami debat, tapi alhamdulillah itu masukan yang hebat ketua kami lakukan, dan alhamdulillah hari ini saya sudah berhenti sebagai PNS tanpa menerima gaji dengan pangkat alhamdulillah 4D. Nah, kenapa? Ini kami lakukan adalah untuk mengabdi kepada masyarakat Kota Pariaman. Walaupun dalam melaksanakan mengambil keputusan itu adalah hal sulit, tapi hal sulit ini adalah untuk kebaikan. Kemudian yang kita sampaikan tadi, kenapa? Di SMN PAN, saya lupa nomornya, itu sudah jelas menyatakan bahwasanya istri calon kepala daerah harus cuti di luar tamu negara. Kalau takut, saya bilang sama istri, kamu Nel, takut enggak cuti luar tamu negara? Enggak ada. Kalau takut, enggak usah jadi calon. Bagi kepala daerah yang istrinya takut, tidak usah suaminya didorong jadi kepala daerah sebenarnya. Makanya alhamdulillah beliau sudah melakukan cuti luar tamu negara, walaupun mungkin sebentar lagi akan diproses. Terima kasih. Tapi tolong kawal juga bagi Bapak dan Ibu media nih. Kalau tidak keluar, berarti ada apa saya nggak tahu. Terima kasih. Ya, selesai. Oke, makasih. Ada celem. Jalan terakhir. Oh, senang menjadi diskusi ini. Ya, macam kan yo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Wakil dan juga Pak Muklis sebagai mantan wali Kota Pariaman dan juga Ibu. Saya Heri dari Sumbar, Wali, dan saya tanyakan adalah sama saja. Dengan adanya pemberitaan kemarin sedikit gagal ya kalau tadi media seperti kapal. Hari ini kan masih terbengkalai dari pembangunan. Nah, ketika nanti terpilih sebagai wali Kota Pariaman 5 tahun ke depan, apakah ini masuk dalam program melanjutkan ke depannya atau gimana ya, Pak Wali? Coba. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Botah nyolori banca ini. Ya, jadi mudah-mudahan nanti memang dengan ada kapal yang Bapak sampaikan tadi, nanti kita bahas, kita kaji dengan Bapak Ibu DPRD supaya kita nanti jangan ada dampak hukumnya. Kenapa kami sampaikan? Saya insya Allah mudah-mudahan kalau saya diberikan amanah, kami tidak mau bangga dan bahagia dengan prestasi, tapi anggota kami terlantar atau dikerjai atau malah diperiksa oleh APH. Nah, nanti mudah-mudahan aman, kita lakukan apa yang terbaik bagi Kota Pariaman. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa jadi destinasi wisata. Tapi seandainya kalau tidak aman, tentu akan kami laporkan kalau seandainya kami terpilih dengan media. Kenapa? Pemerintahan ini adalah pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD-nya. Nah, kalau DPRD setuju nanti mudah-mudahan ini kita lakukan perbaikan maupun kajian terhadap kondisi tersebut. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini